Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Selamat pagi, kita bersyukur pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, untuk itu sebelum kita mendengarkan sabdanya, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami bisa kembali dipertemukan dengan pagi yang baru. Kami bersyukur hingga hari ini pemeliharaan penyertaan Tuhan begitu kami nikmati di dalam sepanjang hidup kami. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami menyingkapkan kebenaran-kebenaran ilahi bagi kami pada pagi hari ini. Jamah kami, lawat kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami membuka hati menyambut benih firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, topik kita pada pagi hari ini adalah tidak akan menimpamu. Ya. Artinya sesuatu yang tidak akan menimpa kita. Ya, bahkan apapun itu tidak akan menimpa kita. Mari kita baca Mazmur pasal 91 di bawah perikop lindungan Tuhan, ya, yang menjadi landasan firman Tuhan yang akan menghantar kita untuk menemukan kebenarannya pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-7. Mari baca bersama saudara. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sekali lagi, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Artinya rebah dalam hal ini adalah mendapatkan masalah, mendapatkan persoalan, ya, orang dilanda oleh bahkan mungkin kematian, kecelakaan, dan apapun itu, ya, di kiri kanan kita, namun itu tidak akan menimpa kita. Amin, saudara. Ini adalah sebuah janji firman Tuhan. Kalau kita melihat Mazmur pasal 91 ini berbicara tentang jaminan, ya, jaminan perlindungan Tuhan bagi setiap orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, ya, siapakah orang percaya, ya, yang kepadanya mendapatkan jaminan akan perlindungan Tuhan ini, saudara? Ya, orang percaya yang bagaimana, yang bisa atau yang berhak atau yang bisa meraih jaminan perlindungan Tuhan, di mana dikatakan bahwa walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, tentu saja orang percaya yang dimana hidupnya melekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi jaminan perlindungan Tuhan hanya tersedia bagi orang percaya yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Ya, melekat dengan Tuhan berarti memiliki satu gaya hidup yang senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Ya, seperti apa yang dinyampaikan oleh Mazmur pada pagi hari ini kepada kita. Ya, seperti ranting pohon yang melekat pada pokok anggur, saudara. Ya, jadi melekat ini adalah sebuah syarat yang harus ada kalau kita mau mendapatkan jaminan perlindungan daripada Tuhan pada pagi hari ini. Itulah yang disebutkan di dalam ayat yang pertama dan ayat kedua di pasal 91 ini. Kalau kita baca, saudara, di sana dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Luar biasa, saudara. Artinya melekat itu adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk itu, saudara, kalau kita duduk di sebuah kursi, saudara, maka kursi itu dengan 4 kakinya, saudara, kalau kursi dengan 4 kakinya, saudara, maka
saat kita duduk di atas kursi itu, maka kepercayaan penuh kita itu adalah rasa aman kita, itu rasa nyaman kita duduk di atas sebuah kursi, saudara, adalah meyakini bahwa 4 kaki itu tidak akan patah. Meyakini bahwa 4 kaki kursi yang menopang sang kursi di mana badan kita bertumpu untuk duduk, saudara, itu tidak akan goyah, tidak akan patah. Maka ketika kita duduk di atas sebuah kursi, kita akan merasa aman dan bahkan nyaman. Nah, demikian juga orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Siapa yang maha tinggi? Tentu saja adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita duduk, kalau kita diam di atas satu dasar kebenaran bahwa Dia adalah Allah yang maha tinggi yang akan mengokohkan kita, yang akan melindungi, menaungi kita. Wow, luar biasa, saudara. Bahkan tidak hanya itu, saudara. Di dalam ayat dikatakan orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam artinya apa, saudara? Dia akan tidur di dalam naungan. Bermalam berarti dia sedang berlindung, dia sedang berada dalam sebuah proteksi, ya, proteksi ilahi. Dia berada di dalam satu ketenangan, jaminan bahwa pagi hari, sama seperti ketika kita tadi malam kita tidur, kita bermalam di dalam tidur kita, saudara, kita yakin bahwa besok pagi, pada pagi ini kita bangun untuk merenungkan firman Tuhan. Ada sebuah keyakinan di dalam diri kita bahwa kalau kita bermalam di dalam naungannya, ya kita akan aman. Dan bahkan dalam ayat ini berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai adalah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, saudara. Jadi orang yang duduk dan bermalam ini memiliki makna orang yang mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ya. Dan tidak hanya menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, namun juga berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan setiap hari di dalam hidupnya, saudara. Inilah pentingnya melekat. Orang yang melekat itu berarti orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ya. Dan orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, ini akan menunjukkan bagaimana ketika segala kehendak dan perilaku orang tersebut, orang percaya tersebut, orang yang benar tersebut, semuanya ditaklukkan hanya bagi Tuhan. Inilah yang disebut dengan orang benar, orang percaya, ya, orang yang akan mendapatkan jaminan perlindungan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, hidup melekat dengan Tuhan dan bergaul karib dengannya itu menunjukkan bahwa semuanya, apapun yang menjadi kehendak, perilaku kita, keseharian kita, ya, entahkah di dalam keluarga, entah apapun profesi kita, ya, entahkah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak, bahkan mungkin sebagai karyawan atau sebagai staf atau apa saja, saudara, ya, apa saja, saudara, pada hari ini ketika engkau semua taklukkan itu bagi kehendak Tuhan dan engkau berkata, aku mau melekat kepadamu ya Tuhan, maka engkau sedang bergaul karib, engkau sedang mendapatkan jaminan, ya, asuransi dari Tuhan, saudara. Jaminan, ya, asuransinya atau jaminan keselamatan, jaminan perlindungan daripada Tuhan. Kalau hari-hari ini banyak orang mengejar asuransi semacam BPJS, jaminan kesehatan. Kalau kita mendapatkan jaminan perlindungan daripada Tuhan. Amin, saudara. Sekali lagi, orang yang melekat kepada Tuhan seumpama ranting yang melekat kepada pokoknya. Sebuah ranting yang melekat kepada pokok, saudara, ketika dia menyerahkan dirinya secara total kepada pokok anggur, maka ranting itu, ya, bahkan oleh pemiliknya, dia harus rela untuk dibersihkan, ya, rela untuk dibersihkan, rela untuk dipangkas daunnya, dipangkas rantingnya, agar supaya tujuannya apa, saudara? Dapat berbuah lebat. Ya, artinya apa? Orang yang melekat kepada Tuhan bukan berarti diam dan kemudian tidak ngapa-ngapain. Tidak, saudara. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang berserah kepada Tuhan adalah orang-orang percaya yang mau hidupnya diproses. Dan tentu saja proses Tuhan dalam setiap hidup kita berbeda satu dengan yang lain. Namun proses
yang kita alami ya tentu saja juga bukan proses yang mudah, saudara. Ya, dibutuhkan sebuah pendisiplinan, kedisiplinan diri dari hari ke hari. Ya, karena kalau kita melihat di dalam realitasnya, ya seperti apa yang disampaikan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 berkata bahwa roh memang penurut, tetapi daging lemah, saudara. Di dalam segala hal kita hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan keinginan-keinginan duniawi. Keinginan-keinginan yang selalu menantang keinginan daging kita. Dan di sini dikatakan daging itu lemah. Ya, Matius pasal 26 ayat 41. Nah, oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini penting bagi kita untuk memastikan bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, berarti kita sedang diproses oleh Tuhan. Kalau kita boleh menghadapi ini dan itu semua di dalam tujuan kita sedang dibersihkan, kita sedang dipangkas oleh Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, bila kita tidak hidup melekat dengan Tuhan dan tidak bergaul karib dengan Dia secara konsisten, tidak disiplin, maka kita juga tidak akan pernah menikmati janji-janji Tuhan secara penuh dalam hidup kita. Ya, mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tolong, tapi di lain waktu nanti kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak tolong. Ya, mengapa bisa demikian, saudara? Orang percaya masih bisa jatuh di dalam hal-hal pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan tidak berkenan hatinya. Hatinya merasa sedih melihat kelakuan-kelakuan kita. Yaitu karena tadi kita tidak disiplin. Kita tidak konsisten untuk hidup di dalam melekat kepada Tuhan, hidup di dalam prosesnya Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, saya mau katakan pada pagi hari ini, ada bagian yang harus kita lakukan, dan ada bagian Tuhan yang akan Dia lakukan di dalam hidup kita. Bagian kita adalah apa, saudara? Kita melekat kepadanya, memegang Dia erat. Dan bagian Tuhan, Dia akan proses kita, Dia akan bentuk kita. Seumpama tanah liat, Dia akan bentuk kita seturut dengan kehendaknya, seturut dengan maunya Tuhan. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi, pernyataan pemazmur ya di dalam ayat yang kita baca ini, saudara, ketika dikatakan orang yang duduk, ya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya. Yang maha tinggi ini, saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang dahsyat, saudara. Bahwa Allah adalah pribadi yang maha tinggi. Menegaskan bahwa Tuhan lebih besar, lebih dari segala ancaman apapun yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dia lebih tinggi dari semuanya itu. Bahkan dikatakan bernaung kepada yang maha kuasa. Ya, yang maha kuasa berarti menekankan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang berdaulat, pribadi yang berkuasa, pribadi yang mampu mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Amin. Mampu menghancurkan setiap kubu-kubu pertahanan lawan-lawan kita. Itulah sebabnya, saudara, jaminannya pada pagi hari ini bahwa Dia akan melindungi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Harus kita imani, harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam perjalanan kita, ya, perlindungan Tuhan akan dinyatakan, saudara. Seperti apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-11 di dalam pasal 91 ini. Di sana dikatakan bahwa sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Wah, luar biasa, saudara. Sebuah jaminan perlindungan yang melebihi jaminan perlindungan asuransi apapun yang ada di dunia ini. Ya, jaminan asuransi kadang-kadang ya memang dijamin kalau kamu melakukan perjalanan menghadapi kecelakaan di mobilmu, tetapi ada term and condition, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ya. Nah, pada hari ini, saudara, dikatakan bahkan yang diperintahkan untuk menjaga langkah kita, menjaga perjalanan kita, malaikat, saudara. Luar biasa, saudara. Kalau asuransi di dunia ini tidak bisa dia menyertai kita menjaga, saudara. Yang paling ketika orang mengklaim lalu baru kemudian dibayarkan, dan itu pun ada term and condition, ada ketentuan yang mana yang bisa diberikan.
Nah saudara, pada pagi hari ini kalau kita berlindung dan bernaung di dalam kuasa yang maha tinggi dan yang maha kuasa ini, jaminan yang pasti yang kita terima, Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengawasi, untuk menjaga dan melindungi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus. Amin saudara. Ini adalah berita baik bagi kita. Ini adalah berita yang sangat baik bagi kita pada pagi hari, yang meneguhkan kita bahwa di dalam segala jalan-jalan kita ada malaikat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, apakah yang harus kita lakukan agar jaminan perlindungan Tuhan ini dapat kita raih dan segala sesuatu tidak akan menimpa kita? Ya, kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal 91 ini, ada banyak malapetaka yang disebutkan akan diluputkan daripada kita, tidak akan menimpa kita. Ya, bahkan 1000 orang rebah di sisi kiri, di 10.000 di sisi kanan. Karena banyaknya persoalan di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan melindungi kita. Itu tidak akan menimpa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, Mazmur pasal 91 di ayat ke-14 ya saudara. Di sana dikatakan apa? Syarat yang harus kita lakukan adalah dikatakan sungguh hatinya atau orang yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi kuncinya saudara, hati yang melekat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kalau kita mau segala sesuatu yang terjadi di dunia ini di sementara dalam perjalanan kita itu tidak menimpa kita, walaupun itu menimpa banyak orang, maka yang kita perlu lakukan adalah hati kita harus melekat kepadanya. Hati kita harus melekat kepada Allah yang kita kenal. Siapa Allah yang kita kenal? Kita kenal Allah kita di dalam pribadi Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang percaya kepadanya, ya, dan memberikan mereka jaminan keselamatan. Allah yang kita kenal adalah Yesus. Ya, dan kalau hati kita melekat kepada Yesus, melekat kepada Allah, maka jaminan ini akan menjadi bagian kita, akan diaktifkan dalam hidup kita. Dan Allah akan meluputkan kita. Allah akan membentengi kita dari semua malapetaka yang ada. Saudara, milikilah hati yang melekat kepada Allah. Milikilah hati yang melekat kepada Allah sebagai sumber kehidupan kita, sumber pertolongan kita, sumber perlindungan kita, dan sumber damai sejahtera yang sejati, yang akan memberikan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, hati kita tidak boleh melekat kepada Allah lain, kepada ilah lain. Di dunia ini ada banyak tawaran, ya. Beberapa hari lalu saya mengatakan bahwa damai sejahtera, ya, kebahagiaan yang kita butuhkan adalah kebahagiaan bersumber daripada Allah, bukan daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada banyak orang hatinya melekat kepada tawaran-tawaran dunia ini, harta, kekuasaan, ketenaran. Ya, pada pagi hari ini saudara dengar baik firman Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Allah. Hati kita haruslah melekat kepada Allah saja. Amin saudara. Hanya dengan demikian, jaminan perlindungan Tuhan bisa diaktifkan dalam hidup kita, bisa terjadi di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, hati ini harus melekat kepada Tuhan. Mengapa hati? Karena hati ini adalah pusat perhatiannya Allah, adalah hati kita saudara. Hati adalah pusat penggerak kehidupan kita. Itulah sebabnya Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya saudara, hati kita harus melekat kepada Allah. Karena dengan demikian kita bisa memastikan kehidupan yang kita jalani ada dalam lindungannya. Dan sebagai akibatnya, apapun boleh terjadi, malapetaka sekalipun boleh terjadi di sekitar kita, namun kita senantiasa akan hidup dalam tuntunan, dalam perlindungan, di dalam bentengnya Tuhan yang akan membawa kepada kemenangan, yang akan membawa kepada kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi, selama kita tinggal dekat dengan Tuhan,
dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Percayalah, ya, kita akan bisa meraih jaminan perlindungan dari Tuhan itu. Kita akan meraih setiap hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah rencanakan, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15 di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ini, saudara, dengar baik dan mari baca sama-sama. Karena ini adalah menjadi satu puncak kalau hidup kita melekat kepada Tuhan. Hidup kita senantiasa ada bergaul karib dengan Dia. Maka kita akan mengalami hal ini, saudara. Mazmur 91:15, mari kita sama-sama bacakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, apa yang menjadi kesesakanmu pada hari-hari ini? Apa yang menjadi potensi atau kemungkinan yang akan saudara alami? Ya, yang merupakan jadi malapetaka masalah. Apakah sakit penyakit? Apakah persoalan-persoalan keuangan? Saya mau katakan, kalau kita melekat kepada Tuhan, hati kita melekat hanya kepada Tuhan, dan pada saat kita berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menyertai kita. Bahkan Tuhan akan meluputkan kita. Bahkan tidak berhenti sampai situ, saudara. Meluputkan, membebaskan, tetapi Dia bahkan mengangkat kita tinggi. Dia akan memuliakan kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, biarlah kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini terus meneguhkan kita bahwa keputusan terbaik bagi kita, kalau kita ingin apapun yang terjadi di dunia ini yang bukan datangnya dari Tuhan tidak akan menimpa kita, maka yang perlu kita lakukan, melekatlah hatimu kepada Tuhan. Senantiasa melekat kepada Tuhan, maka jaminan perlindungan Tuhan akan kita alami di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada firman-Mu Tuhan. Bersyukur atas anugerah-Mu yang Kau kembali perdengarkan kepada kami. Di dalam firman-Mu yang teguh ini, pada saat kami berseru datang kepada Tuhan, maka jaminan perlindungan itu akan kami raih, akan kami peroleh. Karena Tuhan sendiri yang menjawab kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan segala sesuatu tidak akan menimpa kami, karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan naungan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu. Biarlah setiap kami umat-Mu senantiasa hati kami melekat hanya kepada pribadi Allah. Allah yang penuh kuasa dan kasih. Allah yang penuh dengan penyertaan, tuntunan, hikmat, kemurahannya yang melimpah-limpah akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bila ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya pada pagi hari ini, bahkan sepanjang hari, kami membutuhkan tubuh, jiwa, roh yang sehat, yang fit, yang prima. Karena perlindungan Tuhan, karena Tuhan yang akan memampukan kami, menyertai kami, menjalani sepanjang hari ini. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan kiranya sepanjang hari ini kesuksesan semata, keberhasilan semata menyertai langkah-langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.